ada digunting terus dicetak lagi ke kertas satunya. Terus kita warnain warna hijau muda dulu. Kaktus itu punya duri kecil-kecil tajam. Pasang deh. Tada, kaktusnya udah jadi. Selamat bikin di rumah. Terima kasih udah nonton ya. Dah. Yang hitam. Iya. Yeay, kembali lagi di Indonesia Morning Show. Dan tadi kalau Anda lihat ada tayangan video seorang anak sedang membuat mainan. Ini adalah video yang cukup langka karena biasanya anak-anak ini bermain bukan membuat mainannya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat anak ini ternyata lebih bagus juga untuk membuat mainan. Sudah hadir di studio ibu-ibu muda yang cantik-cantik dan bawa anaknya lucu-lucu. Ada Mbak Iput, ada Mbak Ani. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Mbak, ini kan aku lihat nih ada bukunya. Catatan mainan do it yourself anak. Main pintar tidak perlu mahal. Jadi sebetulnya apa sih tadi yang ditayangin di video? Itu anaknya siapa tuh? Kenalin dulu dong. Siapa tadi? Siapa tadi? Raka. Ini yang ada di video tadi ya? Iya. Raka tadi bikin apa sih di videonya? Kaktus. Bikin apa? Kaktus. Kaktus. Oke. Mbak Iput sendiri sebagai ibunda dari Raka, memang dari dulu suka membuat mainan untuk anak-anak? Iya. Memang udah dari mereka kecil aku suka bikinin mainan buat mereka gitu. Terus sampai akhirnya jadi satu buku yang isinya cara membuat mainan ini gimana? Itu bareng-bareng sih bikinnya berlima, bareng sama Mbak Anis, sama 3 teman juga. Jadi di situ kita urunan lah sampai akhirnya ada 50 ide permainan di situ. Kenapa emang awalnya sampai kita bikin buku aja deh gitu? Apa nggak cukup untuk konsumsi sendiri aja? Mungkin tuh Mbak Anis ya, Boleh, Mbak dia Anis. yang awal punya ide soalnya. Jadi awalnya saya terinspirasi dari ibu-ibu hebat seperti Mbak Iput ini. Saya kenal salah satu yang namanya Mbak Feni, terus saya ajakin untuk bikin buku karena saya memang basicnya kan dari penerbitan buku kan. Oke. Nah, dan pernah bikin buku juga. Saya ajak Feni terus bersambut. Saya dikenalin oleh 4 orang yang lain yang memang aktif di Instagram. Akhirnya ya udah kita kenalan hanya lewat WhatsApp. Jadi ngobrolnya Di WhatsApp online aja? Online, bikin grup Tapi gitu. ini kan penulisnya saya lihat ada 1, 5. 2, 3, 4, 5 orang ya. Yang 3 lagi nih di Jakarta semua domisilinya? Yang 2 di Melbourne, Feni dan Nia. Yang satu sih ada di BSD, cuman masih punya baby jadi agak repot gitu. Oh, jadi ini buku-bukunya ini memang kumpulan dari para ibu-ibu muda yang memang punya anak-anak tergerak untuk membuat mainan untuk anaknya sendiri. Iya, betul benar. Mbak. Tapi kenapa sih Mbak? Maksudnya anak-anak ini kan biasanya ya udah dibeliin mainan aja biasanya terus biarkan mereka bermain. Ini mereka malah harus membuat mainannya sendiri gitu. Sebenarnya sih ketika mereka membuat itu otomatis yang terstimulasi lebih banyak. Kalau mainannya udah jadi, itu kan berarti mereka udah tinggal mainin ya. Kalau mereka bikin, mereka ada proses nempel, ada tangannya lengket, itu kan mereka harus tahan di situ, sensorinya juga terstimulasi. Terus ketika mereka gunting-gunting, itu motorik halusnya juga terstimulasi gitu. Jadi lebih banyak manfaatnya buat mereka untuk bikin sendiri ketimbang udah terima jadi. Jadi kalau Raka sendiri udah terbiasa dong bikin mainannya sendiri? Udah biasa ya Mas ya? Raka udah bisa bikin berapa mainan? Banyak. Banyak. Nggak tahu. Gak tahu udah saking banyaknya ya. Tapi kalau Mbak Anis atau Mbak Iput sebetulnya anak-anak umur berapa sih? Raka ini usianya berapa sekarang? Berapa Mas? 5. 5. Oke, sebetulnya anak-anak itu paling bagus atau udah mulai bisa diajarin bikin mainan tuh dari umur berapa, Mbak? Sebenarnya dari yang adiknya Rai 2 tahun udah bisa, tapi tahapan dia terlibatnya aja yang mungkin diatur. Jadi kayak dia itu lagi udah mulai suka coret-coret gitu, terus nanti guntingnya juga udah mulai bisa dikit-dikit, walaupun mungkin belum rata, belum lurus gitu. Tapi Mewarnai juga kita mungkin bisa. mewarnainya gitu, jadi dibikin step by step. Nanti begitu mulai seraka, oh kayaknya udah mulai bisa nulis angkanya misalnya gitu, atau tempelin uhunya gitu. Terus yang saya dengar juga Mbak ini dengan membuat mainan ini ternyata tidak hanya bagus untuk anak normal gitu ya, anak yang berkebutuhan khusus pun ternyata juga ada manfaatnya. Oh iya, banget. Itu ada perbedaannya nggak Mbak? Mungkin untuk pembuatan mainannya atau ada trik-trik tertentu yang untuk dilakukan? Kalau untuk anak berkebutuhan khusus kan ada banyak ya macamnya. Mereka ada yang terbatas di misalnya
pendengarannya, penglihatan, atau misalnya ada yang anaknya tuh terlalu hipersensitif. Nah itu seandainya ada mainan yang seharusnya misalnya dibikinnya pakai beras gitu, mungkin dia kurang nyaman karena teksturnya kasar. Itu bisa kita ganti dulu misalnya pakai air, medianya gitu yang diganti, dilembutin. Tapi esensinya atau tujuannya untuk misalnya itu kan dia di berasnya ditaruh bentuk-bentuk untuk anaknya mengenal bentuk, mengenal warna, itunya tetap, tapi si medianya yang diganti supaya menyesuaikan juga ya. Berarti dari 5 orang penulis ini memang ada yang psikolog ya yang mengerti cara pendekatannya untuk anak-anak. Yang Mbak saya Iput psikolog, yang satunya yang Virginia yang di Melbourne itu dia memang bergerak di bidang anak kebutuhan khusus gitu. Oh, oke. Makanya dibuatlah buku catatan mainan do it yourself anak ini. Iya. Kalau yang paling simple deh Mbak, ini kan ada banyak sekali nih mainan-mainannya. Yang paling simple atau yang paling favoritnya Mbak Iput sama Mbak Anis yang mana sih? Kalau dari yang banyak review, mungkin wayang gigi karena tinggal gunting template. Ya, Apa namanya? Jadi kita Ada di belakang, ada template-nya kan di template. belakang. Oh, bisa gunting-gunting. Iya, Oh, jadi ini biasanya bisa digunting-gunting, bisa ditempel-tempel. Biasanya review pembeli mereka lebih senang favoritnya yang sudah ada template-nya gitu. Oh, jadi tinggal tinggal main. ikutin pola Iya, ya. Oke, kalau hari ini Raka mau bikin apa? Ular tangga. Ular tangga. Emang bisa bikinnya? Coba Ular dong. tangga 3 dimensi. Coba dong, ayo kita Tiga bikin yuk. dimensi, Aku pengen yuk. lihat Bikin, jadinya. Mas, yuk. Kita Ular perlu tangga apa 3 aja, dimensi namanya. Kita perlu apa aja, Nak? Perlu apa aja Raka? Kertas, kotak sepatu, Terus apa ini? Yang depan. Lem. buku, Lem. Terus kaleng, kaleng, gunting. gunting, Terus kita mau bikinnya temanya apa, Mas? space. 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 Astronot. Jadi kita butuh tangganya untuk kali ini digantinya pakai apa? Roket. Nanti ularnya pakai ular monster gitu. Ular ceritanya. alien. Iya. Oh, karena temanya space. Iya. Oke, ayo silakan dibikin Oke, Raka. yuk, Mas, yuk. Kita pertama buka ini dulu, bisa Mas Raka? Sini biar cepet. Bisa Mas Raka sini aku bantuin ya. Ini dia apa ini? Copot. Iya, dilepas tante. Oke. Bisa Wah, pakai ini jarang-jarang nih Nah, ini kan bisa bikin mainan ular tangga kayak gini. ketika si anak melepaskan double tape ini kan juga sebenarnya dia motorik halusnya, koordinasi jari tangannya itu kan juga terstimulasi. Gitu. Oke. Oh, semuanya nih. Semuanya dilepasin. Oke, kita copot. Kalau misalnya Raka sendiri, Mbak Iput paling suka bikin mainan apa sih? Dia sukanya apa, Mas? Gambar. Oh, Gambar? iya, biasanya dia kalau bikin mainan itu paling senang kalau dikasih part menggambar atau mewarnai sih. Oh, mewarnai. Banyak anak-anak sukanya mewarnai ya. Iya. Nih ada satu lagi. Sebelah sininya belum, sayang. Oke, abis ini kita tempel kemana, Mbak? Habis ini dibungkus pakai ininya. Oke, iya Mas. Kita bungkus. Oh, kotak sepatunya kalau sudah di cover pakai karton. Iya, kertas HVS putih boleh, yang berwarna boleh karena kan kita temanya sekarang lagi ceritanya di langit. Jadi warna biru. Jadi warna biru. Oke. Tolong Mas Raka, biar rapi ya. Ini Mas Raka tempel di sampingnya. Balik. Tempel? Sebelah sana, Sebelah sini, sebelah sini. Nah. Kalau yang di depan lagi pada main apa sih itu? Main beras tante. Main beras. Oh, ini beras warna-warni yang tadi Mbak Iput bilang ya. Itu bikinnya Yang juga untuk gampang melatih banget. motorik ya, melatih sensitivitas tangan Sensorik, ya. Ya, sensory play. Sensorik. Dari play. Latih warna juga bisa. Yuk Mas, kita Oke. tempel yuk. Jadi ini sebetulnya kita bisa manfaatkan dari barang-barang bekas yang ada di rumah, nggak perlu repot-repot ya Mbak. Sebetulnya barang-barangnya sangat mudah, ada kotak sepatu, kertas HVS, kaleng. Ini kaleng bekas juga bisa dimanfaatkan, dibungkus-bungkus. Dan yang penting adalah kreativitas kita dan juga ibundanya untuk membuat tema-tema yang menarik. Kalau hari ini temanya space, jadi ular tangganya sudahlah 3 dimensi, terus temanya lebih menarik lagi.
Iya, sebenarnya sih printable di internet juga kalau kita cari banyak sih. Banyak ya? Kalau kadang kan suka ada yang bilang, tapi aku nggak bisa gambar. Nah, itu sebenarnya itu gimana? printable banyak banget, free lagi. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu yang pengen juga bikin mainan untuk anaknya, tapi mereka bingung harus mulai dari mana gitu, gimana Mbak? Lem ya? Bisa. Nah kalau Mana? nah kayak gini nih Mbak, kan lengket gini kan juga dia sensorinya juga ini jadi latihan Nggak juga si apa-apa, Raka. Raka. Nggak, iya gitu, lama-lama nggak apa-apa. Iya jadi kalau di sorry tadi Mbak, ini gimana? Jadi lupa. Kalau ibu-ibu yang pengen juga bikin mainan untuk anak, cuma bingung harus mulai dari mana gitu. Kalau Mbak Iput mungkin kan sudah biasa. Kalau aku itu startnya dari ngecek tahap perkembangannya si anak dulu. Oke. Jadi si anak itu usianya berapa, dia sudah harus bisa apa. Jadi dari situ kita tahu, oh dia harusnya distimulasi apanya gitu. Iya sayang. Oke. Misalnya untuk serai dia harusnya sudah tahu warna. Sama kakak. Jadi kita mulai bikin Ini lem juga ya Mbak ya? Gimana? yang bagian bawahnya sih. Di sini. Di sebelah sini. Pakai lem. Nggak apa-apa Raka kena lem. Ini di mana nih Raka tempelnya? Sini. Iya tante. Sini ya. Oke. Nah, yuk, sekarang kita gambar. Tinggal Nanti tempel kita ininya, roketnya. monsternya? Iya, ininya apa namanya? Kotak-kotaknya dibikin dulu. Jadi contohnya begini. Kalau Mbak Iput sendiri berarti dari Raka usia berapa nih udah diajarin bikin mainan? Kalau Raka itu kalau nggak salah umur 2 tahunan. Kalau Rai justru dia dari bayi udah aku bikinin itu mainan. Oh. Pastinya mainan untuk bayi sama untuk batita atau balita beda semua ya Mbak? Beda. Karena itu tadi tergantung dia butuh distimulasinya apa. Terus kalau misalnya mainan yang udah jadi gini di rumah nanti kalau udah nggak kepake dibuang atau dirubah lagi jadi mainan lain? Enggak sih, kita selalu simpan. Selalu simpan? Ada lemarinya khusus buat nyimpan Oke. lagi. Oke, coba dihadapin ke depan. Sepertinya cukup panjang juga nih kita membuat ular naganya. Iya, ini digedein. Ular naga, ular tangga. Oke lah kalau gitu sambil kita menggambar-gambar dan saya juga masih mau menempel-nempel monsternya sama Raka juga. Jadi jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show akan segera kembali. Nah kembali lagi bersama saya, Raka, Mbak Iput dan juga Mbak Anis. Kita tadi sudah menempel-nempel roket-roketnya dan juga makhluk-makhluk luar angkasanya untuk jadi ular dan tangga. Di mana lagi Raka? Coba. Wih, keren. Udah jadi nih? Iya, kurang lebih begitu. Yeay, ini dia hasilnya. Raka boleh dipegang dong hasil karyanya. Pegang dong, Mas. Raka, pegang Mas. Mas Raka. Nah. Wih, bagus ya. Jadi selain bisa mengasah kreativitas ibunya juga, kreativitas anaknya juga, dan tentunya permainan ini jadi lebih fun dari biasanya ya. Oke. Mbak, mungkin ada tips lagi nggak, tips-tips terakhir gitu untuk orang tua di rumah yang ingin mulai bikin permainan sendiri untuk anaknya? Tipsnya pertama, perhatikan tahap perkembangan. Ini rekan-rekan saya, Mbak. Tuh, CS nih. Oke. Ular tangga 3 dimensi nih ya. Iya. Jadi Jadi beneran gimana, naik, Mbak? beneran turun. Jadi pertama perhatikan tumbuh kembang anaknya, pencapaiannya dia sudah sampai mana. Dari situ baru kita dapat clue kira-kira dia butuh distimulasi apa. Gitu. Oh, oke kalau gitu. Terima kasih banyak, Mbak. Kami juga terima kasih. Banyak ya. Ini ngomong-ngomong kalau bukunya ini bisa dibelinya di mana ya, Mbak ya? Gimana ya? Kita kan masih jualan sendiri modelnya lewat reseller gitu. Mungkin bisa cek hashtag di Instagram. Hashtagnya adalah? Catatan mainan DIY anak. Oh, catatan mainan mainan DIY dari anak. anak ya. Oke, Oke, ada Instagramnya? Instagramnya kalau saya Ibu Raka Rai. Saya Zutera double U. Oke. Instagram bisa langsung di-add ya. Ini terkait tentang mainan, teman-teman, kami telah mengundang Anda tadi untuk berpartisipasi dalam capturing moment dengan tema mainan buatan ya. Nah, pemenangnya adalah Bisroh Eva Wibisono. Yeay, itu dia. Wah, ada yang menang tuh bikin mainan juga lihat tuh. Bikin Buat kincir angin kincir ya. sangat simpel, bahan pun mudah didapat. Oh, Betul. sama kayak Raka nih ya. Iya, pinter ya. Oke, ditunggu mainan-mainan berikutnya, Mbak. Raka juga. Nanti mau bikin apa lagi abis ini? Bikin apa ya Mas? Bikin apa ya?
Gak tahu, nanti dipikirin lagi ya. Kamu mau bikin apa? Makan ini aja ya. Oke, seru sekali perbincangan hari ini, Zizi. Inspirasi buat anak saya juga sih. Iya dong. Bener banget. Ya, tidak terasa sudah hampir 90 menit kami menemani Anda dan saatnya kami pamit. Ya, sejumlah tayangan kami sajikan hari ini Anda bisa lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, dan selalu sebarkan semangat cinta damai untuk Indonesia yang lebih kece. Have a great day and bye-bye. Dadah Kak. Ayo main 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 난 니꺼 새끼손가락 걸고 꼭 약속해줘요 절대 나 혼자 내버려 두지 않기로 일가 귀요미 이 덕이는 귀요미 깜깜이 밤은 귀요미 이끼 귀요미 이끼 귀요미 딴덕이 다도 귀요미 오덕이 오도 귀요미 육덕이 육은 귀요미 난 귀요미 한눈 팔지 Hi everyone. 누가 뭐래도 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼